Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok SA4, perkenalkan nama saya Ramadhani Syahputra dan NIM saya 4242301007 dan rekan saya Syafina Ikmalia dengan NIM 4242301008. Di sini kami akan mempresentasikan Project Based Learning, Design and Testing Drive Motor dan Optical Sensor. Nah, tujuan mengetahui apa itu robot line follower analog, mengetahui komponen serta fungsinya dalam pembuatan driver motor dan optical sensor, mengetahui dan memahami prinsip kerja dari driver motor dan optical sensor, mengetahui cara pembuatan PCB driver motor dan optical sensor, dan yang terakhir, memenuhi tugas PBL semester 1. Pertama, apa itu line follower robot? Line follower robot atau robot pengikut garis adalah robot yang dapat berjalan mengikuti garis pada sebuah lintasan yang sudah ditentukan seperti warna hitam atau putih. Dan robot ini termasuk dalam kategori jenis robot mobile yang didesain untuk bekerja secara otomatis. Adapun komponen pada dari pemotor meliputi IC LS298N sebagai pengendali motor DC dan terdiri dari transistor logik, lalu dioda sebagai penyarah daya, kapasitor 220 mikrofarad 35 volt untuk menyimpan arus, LED merah sebagai indikator, resistor 1000 ohm untuk membatasi arus keluaran, pin header sebagai sakelar, LM7805 untuk menstabilkan tegangan output menjadi DC 5 volt, jumper sebagai penghubung, dan heatsink L298N sebagai pendingin atau peredam panas untuk IC L298N. Nah, di sini komponen pada optical sensor kami menggunakan 5 buah komponen, yaitu yang pertama resistor 330 ohm sebagai pembatas arus yang mengalir ke LED. Yang kedua, pin header sebagai penghubung. Yang ketiga, resistor 10 ohm sebagai pembatas arus yang mengalir ke fotodioda. Yang keempat, LED putih sebagai pemancar cahaya, dan yang terakhir, fotodioda sebagai sensor cahaya. Lalu kita masuk ke prinsip kerja. Pertama, pada dari pemotor, ini penggerak kecepatan yang dapat disesuaikan sistem motor yang memiliki kecepatan operasi. Nah, pada desain skematik ini, ada IC L298N yang memiliki 4 output yang nanti akan dihubungkan ke motor DC, lalu 4 inputnya itu akan dihubungkan ke sensor. Dan pada IC L298 ini juga memiliki enable A dan enable B, lalu ground dan power supply. Dan untuk voltage regulatornya, kami menggunakan LM7805. Nah, untuk prinsip kerja dari optical sensor sendiri ini akan mendeteksi garis putih dan hitam lalu mengirim data pada rangkaian kontrol. Nah, bisa kita lihat dari sini rangkaian optical sensornya, skematik dari optical sensornya. Untuk bagian kiri dan bagian kanannya itu sudah diparalelkan. Nah, untuk bagian kirinya itu diparalelkan hingga menjadi satu inputan yang terhubung ke dalam kaki pin header 4. Untuk bagian kanan diparalelkan menjadi satu inputan yang terhubung ke dalam kaki pin header 1. Untuk bagian tengah di sini masuk ke dalam kaki pin header 2, dan untuk di bagian sini masuk ke dalam kaki pin header 3. Nah, di sini bisa kita lihat layout driver motor dan layout optical sensor. Nah, alat dan bahan yang kami gunakan yaitu printer laser jet, kertas transfer PCB, PCB single layer, sabut kawat stainless, setrika, spidol permanen, wadah etching, veriklorida, bor tangan beserta adaptor, mata bor 1 mm, solder, timah, dan penyedot timah. Lalu kita masuk ke proses pembuatan PCB. Pertama, kita mendesain skematik dari pemotor dan optical sensor. Pada mendesain skematik ini, kita harus mencari tahu cara pembuatan skematik menggunakan software. Di sini, untuk mendesainnya, kami menggunakan IZEDA dari pemotor karena komponennya lebih lengkap. Dan untuk optical sensornya ini, kami menggunakan Altium. Dan mencari tahu komponen-komponennya melalui datasheet. Lalu kita lanjut ke proses pembuatan PCB, mendesain layout dari pemotor dan optical sensor. Pada mendesain layout ini, untuk LED-nya tidak boleh membentuk siku-siku atau tikungan yang tajam, karena menyebabkan penumpukan asam dan dapat menambah kimia yang digunakan untuk pengecaan PCB.
Dan untuk lensnya di sini kami menggunakan ukuran 1 mm, hole dan plate-nya menggunakan 1:2. Dan untuk jumpernya ini kami letak di bagian top layer. Nah, selanjutnya setelah desain jadi, kita melakukan transfer layout ke PCB. Nah, sebelum kita ubah layout ke dalam bentuk PDF, diatur layer mana yang akan di print dan diubah ke mono yang nantinya akan di print menggunakan printer laser jet ke kertas transfer PCB. Lalu transfer layout ke PCB menggunakan metode setrika. Sebelumnya kita membuka lapisan pertama menggunakan kawat stainless dan diatur suhu setrika agar mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya itu melakukan penebalan pada layout yang telah ditransfer menggunakan setrika tadi dan ditebalkan menggunakan spidol permanen agar meminimalisir putusnya jalur saat proses etching. Dan yang terakhir, proses etching menggunakan cairan veriklorida. Lalu setelah di etching, hasilnya itu kita mengecek jalurnya menggunakan multimeter. Apakah jalur pada PCB yang telah di etching ini ada yang terputus atau tidak. Jika ada yang terputus, kita bisa menghubungkannya menggunakan solder dan timah. Lanjut, setelah tidak ada yang reject, kita melakukan proses drill pada setiap hole-hole pada layoutnya sesuai dengan desain yang telah kita desain, yaitu menggunakan 1 mm. Setelah di drill, proses selanjutnya yakni menghubungkan setiap komponen menggunakan melalui proses solder menggunakan timah sesuai dengan skematik dan layout yang telah kita desain. Dan terakhir yaitu pemotongan PCB. Nah, bisa kita lihat hasil akhir dari PCB yang sudah dipotong. Untuk bagian kiri ini hasil depan pemotongan PCB optical sensor dan driver motor, dan di sebelah kanan ini hasil pemotongan PCB bagian belakang optical sensor dan driver motor. Berikut ialah uji coba dari driver motor dan optical sensor. Pada uji coba ini kami menggunakan power supply 9 volt. Dan untuk sensor itu memiliki logika 0 dan 1, yang dimana 0 ialah low dan 1 ialah high. Dalam kondisi diam itu berlogika 000 atau 111. Dan untuk maju yakni berlogika 1001. Belok kiri yakni 0111, belok kanan 1110. Lalu di sini kami uji coba menggunakan jalur dari motor dan optical sensor, bahwasannya dapat bekerja atau membaca garis putih berbentuk datar, tidak bercabang tapi dapat berbelok arah. Dapat disimpulkan bahwasannya pada driver motor dan optical sensor sangat penting dalam robot and follower, karena driver motor digunakan untuk menggerakkan roda robot, sedangkan optical sensor untuk mendeteksi garis yang harus diikuti oleh robot. Mungkin itu aja presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.